Sinteyong disingkirkan. Media Vietnam meragukan kapasitas Bima Sakti yang ditunjuk menjadi pelatih timnas U17 Indonesia. Buntu taktik dia mampu dibaca lawan. Lawan punya kontra strategi. Sementara dia tidak punya pilihan formasi lain untuk mengimbanginya itu gitu loh. Selain itu juga pilihan materi pemain dia, pilihan starting line up dia itu monoton. Monoton saudara-saudara, monoton sekali. Enggak, belum tentu juga. Jadi walaupun kalian sekarang ini ya mungkin tidak suka atau kecewa atau kesal dengan penunjukan dari Coach Bima Sakti, tapi untuk saat ini kita perlu mendukung juga. Kalau sekarang ini kita sudah ribut-ribut di antara kita, gimana caranya Coach Bima Sakti ini bisa bekerja dengan tenang? Ya, media Vietnam menyoroti keputusan PSSI yang menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala timnas U17 alih-alih Sinteyong. Beberapa waktu yang lalu, PSSI memberikan mandat yang cukup berat kepada legenda timnas Indonesia Bima Sakti. Bima Sakti mendapatkan tugas dari PSSI untuk menangani timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2023. Turnamen ini akan diselenggarakan di tanah air pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Pelatih berusia 46 tahun itu berhasil mengalahkan kandidat lainnya seperti Indra Syafri dan Sinteyong. Hal itu dikarenakan Bima sebelumnya memang bertugas sebagai pelatih kepala timnas U16 Indonesia. Ia juga berhasil membawa tim tersebut menjadi jawara di ajang Piala AFF U16 2022. Sayangnya, ia gagal membawa tim berjuluk Garuda Asia tersebut mentas di Piala Asia U17 2023. Meski begitu, ia tetap mendapatkan jabatan sebagai pelatih kepala timnas U17 di ajang yang lebih prestisius lagi. Di sisi lain, penunjukan Bima ini mendapatkan sorotan dari salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Media Vietnam tersebut tampak terkejut dengan keputusan yang diambil oleh PSSI. Mereka terlihat terkejut karena PSSI tak memberikan tugas berat itu kepada Sinteyong yang syarat dengan pengalaman. Baru-baru ini PSSI mengambil keputusan penting terkait anggota timnas U17 Indonesia dalam rencana persiapan Piala Dunia U17 2023 di kandangnya sendiri, tulis Soha. Oleh karena itu, alih-alih memilih pelatih Sinteyong, PSSI resmi menunjuk pelatih Bima Sakti sebagai arsitek timnas U17. Ia akan menjadi pemimpin di ajang olahraga remaja terbesar di dunia ini. Jelas akun itu. Soha juga sedikit meragukan kapasitas seorang Bima Sakti dalam kesempatan kali ini. Mereka tak yakin skuad Garuda Asia bisa berbicara banyak di ajang prestisius tersebut. Hal itu dikarenakan Bima gagal membawa anak asuhnya mentas di ajang Piala Asia U17 2023. Ya, khususnya pelatih Bima Sakti adalah pelatih yang gagal membawa timnas U17 Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Asia U17 2023, ujarnya. Namun secara mengejutkan, PSSI masih percaya pelatih lokal itu untuk ajang yang besar. Di sisi lain, Bima tak bekerja sendirian dalam meracik timnya. PSSI menunjuk Indra Syafri dan Sinteyong juga sebagai pendamping ex-pemain Persema Malang tersebut. Keduanya akan mendampingi Bima Sakti untuk mencari pemain-pemain berbakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, PSSI menugaskan Bima Sakti untuk melakukan seleksi di 9 wilayah Indonesia. Namun untuk lebih detailnya, belum ada informasi pasti dari PSSI terkait wilayah yang dimaksud. Diserang netizen Indonesia, Sadil Ramdhani diminta perkuat timnas Malaysia. Ya, diserang netizen Indonesia, Sadil Ramdhani diminta untuk perkuat timnas Malaysia. Sekedar diketahui, Sadil Ramdhani telah dibanjiri kritik netizen tanah air usai membalas komentar netizen dengan menggunakan kata pendatang yang diduga menyindir pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sadil Ramdhani menyebut netizen Indonesia hanya mendukung pemain pendatang di timnas Indonesia saja. Bahkan winger milik Sabah FC ini mengklaim pendatang yang diduga pemain naturalisasi timnas Indonesia itu diperlakukan lebih spesial ketimbang pemain lokal termasuk dirinya. Seharusnya kalian support dan dukung bagaimanapun mereka membela kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, kata Sadil Ramdhani dalam balasan komentarnya untuk akun @venesanian5 dikutip pada Rabu 28 Juni 2023. Pernyataan pemain sayap timnas Indonesia tersebut langsung menuai atensi warganet tanah air. Banyak netizen Indonesia yang menghujat Sadil Ramdhani, seperti yang disorot oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia @tim.nasional.
Haha, siap bang pendatang yang punya Indonesia tulis akun @tim.nasional yang menyoroti pernyataan Sadil Ramdhani. Sorry, jadi hilang respect sama Sadil. Harusnya nggak perlu sampai speak up gitu bang. Tetap aja fokus di klub dan timnas, kata akun lainnya. Apalagi bawa-bawa pendatang, pasti yang dimaksud itu Ivar, Rafael, Elkan, dan kawan-kawan kan? Kan mereka juga ada darah Indonesia. So, jadikan motivasi kedatangan mereka agar bisa selevel dengan mereka dong bang, ujarnya. Nah, merespon hujatan netizen Indonesia, warganet Malaysia lantas membela Sadil Ramdhani. Bahkan netizen negeri jiran dengan pemilik akun TikTok @fyukendasia meminta Sadil Ramdhani untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Malaysia. Tetap di sini selama 2 tahun lagi dan kemudian dinaturalisasi Sadil. Sadil tuh harimau Malaya, let's go, kata permintaan akun tersebut. Ya, jika permintaan itu diamini oleh Sadil Ramdhani, maka Federasi Sepak Bola Malaysia dipastikan tidak dapat menaturalisasi pemain timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, Sadil Ramdhani telah lebih dari 3 kali bermain untuk timnas Indonesia level senior di laga resmi FIFA. Sementara itu, regulasi hanya memberikan batas maksimal 3 pertandingan kompetitif internasional FIFA bagi seorang pemain jika ingin membela negara lainnya. Selain itu, pemain harus tinggal di negara terkait, dalam hal ini Malaysia, selama 5 tahun. Piala Dunia U17, PSSI buka peluang panggil pemain keturunan, barisan lokal Pride akan kelabakan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menutup kemungkinan jika timnas Indonesia U17 diisi dengan pemain keturunan. Pernyataan itu bikin barisan lokal Pride kelabakan jelang Piala Dunia U17 2023. Ya, kebijakan naturalisasi atau menggunakan jasa pemain impor termasuk keturunan sempat dikritik keras oleh beberapa pegiat sepak bola tanah air. Polemik sempat terjadi ketika timnas Indonesia U17 menjadi juara Piala AFF U16 2022. Saat itu ada staf pelatih skuad Merah Putih yang teriak Local Pride. Ya, meski tak secara langsung, pernyataan staf pelatih yang diketahui adalah ex-kiper timnas Indonesia Marcus Horizon itu menjadi perdebatan. Banyak pecinta sepak bola di media sosial yang menganggap teriakan Local Pride sebagai sindiran terhadap kebijakan naturalisasi khususnya di timnas senior. Sebagai informasi, sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, PSSI cukup sering menjalankan kebijakan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia secara lebih cepat atau instan. Langkah itu berlanjut saat tampuk pimpinan PSSI berpindah dari Muhammad Iriawan kepada Erick Thohir sejak Februari lalu. Bahkan pelatih Indra Syafri yang dulu menenangkan kebijakan naturalisasi mulai luluh dan berbalik mendukung. Dia menyebut penggunaan pemain keturunan tak dapat lagi dibendung karena dunia telah menjadi global. Dunia ini sudah mengglobal, nggak bisa kalau harus dibatas-batasi, kata Indra Syafri dalam program Q&A yang ditayangkan oleh YouTube Metro TV.